Oke, kita kembali ke bintang tiganya. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah maksud dari program ini, kita harus membuat output tulisannya harus mengalokasikan, kemudian isinya ini adalah jumlah yang harus dibayarkan. Nah, itu algoritmanya ya, kebayang ya. Nah, sekarang yang bagian mananya yang bingung Riunya? Kalau untuk membuat Eh, inputnya harus mengalokasikan aman kan? iya aman. Nah, jadi Kalau yang untuk bagian nulis mananya? harus mengalokasi. Mm-mm. Yang saya bingung itu yang untuk 6 laptop 3 layar, yang itu Mister. Uh-uh. Cara menghitungnya berarti. Iya, Oke, berarti ini lebih ke arah matematiknya ya, tapi secara algoritmanya aman ya. Nah, untuk bagian aman. matematiknya, bagian penghitungannya, kalau dia diketahui 6 laptop, dia belinya 6 laptop, sementara satu laptopnya itu 55480, berarti kalau untuk semua laptop harganya berapa? Kalimat algonya atau kodenya jadinya gimana nanti? 6 Kalau kali uh 6 kali? 5.500, 55.480 dolar. Yes, bener gitu. Tapi nggak usah pakai saat belakang dolarnya ya, cukup angka aja ya, Ryu ya. Bener kayak gitu caranya. Nah, itu nanti sama juga untuk yang bagian yang lain, yang layar, mouse, keyboard dan sebagainya. Nah, kalau dia beli laptop, layar, mouse, keyboard, berarti kan secara algoritmanya atau logiknya dia ditambahkan hasil dari beli laptop, hasil dari beli layar sampai ke keyboardnya itu ditambahin semua, itulah nanti yang jadi nilai di bagian kotak hitamnya. Dari situ bisa Oh, kebayang Ryu untuk implement code-nya? bisa. Bisa, coba. Nanti Mister akan lihat. Tapi harus harus semuanya ya, Mister? Iya, harus semuanya, nggak boleh Atau satu-satu ya. hasilnya aja? Harus semuanya. Semuanya. Maksudnya semuanya itu Oh, gimana? harus semuanya. Oke. Semua barangnya di total kan? Iya. Semua barangnya di total. Jadi nanti yang laptop ditambah yang layar, ditambah jumlahnya mouse, ditambah jumlahnya keyboard. Nah, itulah hasil yang nanti akan dimunculkan di kotak hitamnya. Jadinya diminta kayak gitu, kira-kira. Harus dikalikan dulu ya, Mister? Harus dikalikan dulu. 6 ini kan ada laptop, ada 6 laptop. Sementara satunya yang tadi yang dibilang Ryu tadi, kalimat matematiknya seperti itu. Jadi nanti yang layar juga sama. 3 kali 21.830 ditambah 11 kali 411 dan seterusnya sampai habis. Oh, oke, Kebayang? oke. Ya, kebayang. Oke, yo, Oh, coba nanti Mister akan cek di bagian progresnya kalau udah. Halo Josel Lito Faron, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Wah, yang lain kemana nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga izin. Wah, harusnya kurang dua lagi nih. oh. Tanda tambah gimana ya? Gini ya, Mister. Logonya. Tanda tambah logonya Logo. gimana yo? Gimana coba tanda tambah? Coba di Aduh. screencast punyanya Rio supaya Mister kelihatan. Oh, Rio sampai mana progresnya? Oke, untuk Joselito Faron, Mister minta tolong untuk isi Google Form-nya dulu ya, Josel ya. Link Google-nya ada di kolom chat. Mister kirim lagi supaya nanti akan muncul notifikasinya. Nah, di situ nanti silahkan diisi di situ. Untuk profiling student aja. Supaya nanti kita bisa update. Oke, Rio. Oke, itu udah benar sebenarnya. Cuman aturannya ketika kita menambahkan atau menggabungkan antara string dengan formula itu ada apa sebelumnya. Jadi harus mengalokasikan tanda petik, setelah tanda petik ada tanda apa? Nah, itu tanda apa? koma. Koma. Jangan lupa sama komanya ya kalau kayak gitu. Itu bukan koma itu. Oke, okay, good. Nah, sekarang itu tanda petik yang di bagian terakhir dihapus. Karena itu kan formula, nggak perlu pakai tanda petik. Yang di setelah 55480 ada tanda petik. Nah, itu dihapus saja. Tanda petik cukup digunakan Oh, pada saat kita membentuk string saja.
Oke. Oke. Nah, kita akan coba Apa ya? proses Formula debugging plusnya itu. bareng. Berarti itu kan tadi 6 laptop ya. Nah, sekarang kita perlu Ya. menghitung juga yang lain-lainnya. Barang-barangnya tadi ada apa aja? Ada laptop, layar, mouse, keyboard. Nah, dilanjutin. Berarti ditambah ada layar, mouse, keyboardnya tadi. Itu kan masih laptop doang tuh yang 6 kali. Nah, selanjutnya gimana berarti? Ditambah dengan Itu dah logonya ditambah itu apa ya? logo ditambah di sebelah kirinya tombol backspace. Di paling atas Backspace. ada urutan angka 1 2 3 Oh sampai iya. 90. Tapi dipencet shift ya, Ryu. Ya. Ditahan shift, kemudian dipencet. Udah. Ya, oke, good. Sekarang dilanjutin. Oke, yang lainnya kalau ada yang ditanyakan silakan ya. 10.15 kita akan mulai. 1 menit lagi. Kita beri kesempatan teman-temannya yang lain untuk bergabung dulu. Oh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Haidar, Alvin, Faron, Joselito Faron dan Axel, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, untuk Joselito Faron, Mister minta tolong untuk isi Google Form-nya dulu ya, supaya nanti bisa kita update untuk data-data semua siswa yang ada di kursus Python Pro ini. Oke, kayak gini benar. Tinggal diselesaikan semuanya. Yes. Oke, nice. Yang lainnya nggak ada yang ditanyakan? Clear, nggak ada yang ditanyakan nih? Nggak ada, Mister. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang Mister yang mau nanya. Ini udah 10.15 ya, kita mulai aja ya. Kita akan coba review singkat dulu. Mister mau share screen yang ini. Oke. Kemarin kita udah belajar mengenai fungsi print, ya kan? Kita mau nanya, Mister mau nanya dulu terkait dengan output aja. Ketika kita mau menghitung suatu angka, misalnya Mister punya angka 6 dan 7, bagaimana code-nya ketika kita mau mendapatkan hasil dari pembagian murni ya, bukan pembagian integer, pembagian saja, angka 6 dan 7. Silakan coba diketik di chat, nanti Mister akan salin chat itu untuk dimasukkan ke code-nya. Bagaimana? Coba Haidar, Mister akan random ya dari atas. Mister punya angka 6 dan 7, bagaimana operator yang harus kita tuliskan di code-nya supaya kita mendapatkan output nanti hasil pembagian dari 6 dan 7. Murni ya, bukan yang ini aja, bukan yang diambil bilangan bulatnya saja. Maksudnya gimana, Mister? Mister punya angka 6 dan angka 7. Nah, Mister mau tahu hasilnya dari 6 dibagi 7 yang nilainya itu nanti juga bersamaan dengan nilai koma-komanya. Code-nya di dalam program gimana? Gimana, Idar? Ya, bengkak itu loh. Oh, di type aja ya? Di type aja, nggak apa-apa. Nanti Mister akan copy apa yang di type oleh Haidar ke ininya, ke konsol apa, ke IDE-nya. Oke, Mister. Sudah? Oops. Sudah. Kayak gini, Mister copy ya. Mister akan copy semuanya. 6/7. Ya, Mister. Dan Mister akan running ya. Oh, langsung. Oh, pakai itunya ya, pakai print ya? Iya dong. Kan kita ceritanya ngobrol sama mesin nih. Jadi ini asumsikan Oh. Haidar ini udah mau ngoding. Iya. Bukan begitu. Ayo coba gimana? Code-nya yang benar-benar dijalankan. Oke, print 6. Terus chord-nya pakai sarung tangan juga. Ya, sekarang kita coba running. Nah, oke, good. Ini dapatlah nilainya sampai ke nilai desimal.
Kalau Mister maunya bilangan bulatnya saja yang ada di depan, code-nya gimana Haidar? Masih dalam tema pembagian. Itu kan sampai desimalnya panjang ke belakang. Mister mau hilangin desimalnya. Gimana code-nya di dalam program? Oke. Oke, good, nice. Thank you Haidar. Nah, sekarang soal yang kedua. Oke. Sekarang Mister punya angka 125. Mister mau dapetin nilai satuan yang ada di belakangnya. Berarti dengan kata lain Mister pingin dapetin angka 5. Angka 5 ya. Mister punya angka 125. Mister pingin dapetin angka satuan yang ada di belakangnya. Gimana caranya? Oke, tadi Haidar udah. Sekarang oke, Rio tadi lagi ngerjain. Alvin, gimana Alvin? Code-nya gimana untuk Halo, membuat? halo. Silakan di typing di ini di chatnya supaya nanti Mister bisa copy langsung. Mister punya angka 125. Mister pengen dapetin angka 5-nya. Outputnya nanti adalah angka 5-nya. Dengan kata lain berarti itu satuannya ya. Satuannya di sebelah paling belakang. Gimana cara code-nya? Di Python. Kita ngomong sama mesin ya, ini asumsinya ya, bukan nanti kita ngobrol sama manusia nih, bukan ngobrol antar sama manusia. Gimana Alvin? Mister tunggu. Oke. Kita sedikit review dulu ya, seperti yang fungsi yang udah kita pelajari kemarin. Kita fungsi print masih dan beberapa operator operator aritmatik. (125) modulo 5. Oke, Mister copy ya Alvin. Kita cek apakah betul. Ini Mister komen dulu. Kita running. Dapetin angka 0. Kenapa ya kok 0? Berarti kurang tepat nih. Yang kurang tepat apanya? Operatornya atau angkanya? Ya, coba dibenerin. Tandanya. Tandanya, tanda operatornya yang persen itu diganti. Iya. Coba. Diganti apa? Kalau menurut Alvin. Per ya. Per itu sama kayak yang sebelumnya ya. Itu untuk mendapatkan nilai integer yang ada di depannya. Misalkan 0, berarti dia dapetin nilai integer atau nilai bilangan bulatnya. Nah, tapi tadi Mister mintanya yang bagian belakang. Jadi 125, Mister minta yang 5-nya. Jadi kebalikan yang tadi. Gimana? Oke, Mister coba kasih hint ya. Ini udah bener sebenarnya Alvin. Pakai modulo udah bener. Yang salah itu, yang kurang tepat adalah bagian angkanya. Kira-kira harusnya di modulo berapa biar dapat 5? Modulo itu apa? Kita mendapatkan sisa hasilnya. Kalau 125 dibagi 5 hasilnya sisanya 0. Kira-kira kalau dia dibagi berapa jadinya nanti dapetin 5 di belakang? Berapa? 23. Pikiran nggak? Untuk yang lainnya coba bisa bantu? Kalau 25 ya? 125 dibagi 25. Kita coba ya. 125 dibagi 25. Hasilnya harusnya 0. Coba. 0. Karena habis dibagi. 125 dibagi 25 itu 5. Jadi kalau dia nggak keluhnya, kalau kita mau mendapatkan di bagian akhirnya, ini kan angka 5 ya. Berarti kita harus hilangkan angka 12 di depannya. Angka 12 di depannya itu sebenarnya angka berapa sih? 120. 120 akan habis dibagi berapa? Dibagi 10. Dibagi 10. Gampangnya. Sebenarnya banyak. 120 akan habis dibagi 2 juga akan habis. Tapi nanti sisanya yang harus kita perhatikan.
Kita harus benar-benar murni dibagi 120-nya. Kalau ini dibagi 5, dibagi 10, maka dia hasilnya 5. Kebayang ya sampai sini? Ini sebenarnya ada di bagian tugas, kalau nggak salah tugas tambahan ya. Ada nih. Sebenarnya Mister mau nge-review dikit-dikit. Siapa tahu ada yang kebayang. Dari sini Alvin kebayang ya. Jadi bukan dibagi dengan yang habis dibagi, tapi yang bersisa malahan. Gimana Alvin? Ada yang mau ditanyain? Masih kurang paham, Kurang paham. Mister. Oke. Jadi gini, kalau kita ingin mendapatkan hasil akhir di bagian belakang atau dengan kata lain sisanya, berarti kita harus buat gambarannya kan gini algoritmanya. 125 ini harus dikurangi 120 sama dengan 5. Ya kan? Algoritmanya kan kayak gini. Algoritma bahasa manusianya nih. Iya. Ya, tapi kan kita nggak bisa ngomong ke mesin kayak gini gitu kan. Kalau kita hard code seperti ini, nanti kalau dia berubah lagi, nanti dia bukan 5 hasilnya, nggak akan ngambil di bagian satuan. Makanya kita pakai operator. Operator itu seperti ini operator. Kali, minus, tambah, bagi itu ada operator. Nah, untuk mendapatkan angka 120 ini supaya dia habis, biar dapat angka 120 dan dia nanti tersisa 5, berarti berapa dibagi berapa yang hasilnya 120. Banyak kemungkinan. Yang pertama, 120 dibagi 2. Hasilnya akan sama dengan 0 juga, habis. Tapi ingat, ketika dia membagi menggunakan 2, maka ada 5, sisanya kan jadi seperti ini. 5 dimodulo 2. Ada sisanya lagi kan? 3 jadinya. 1, sorry. 5 dimodulo 2 baginya hasilnya 1. Kebayang sampai sini? Kebayang? Kalau 5, kalau misalnya nih, ini bisa coba deh. Kalau ini dibagi 2, ya kan? Hasilnya akan seperti apa? Coba kita lihat bersama supaya nanti kebayang nih maksud dari code-nya. Hasilnya akan 1. Kenapa? Karena angka 2 ini bisa nanti kalau dia dikalikan 160 dikalikan 2 itu sama dengan 120 kan? Ya kan? Kalau dikalikan 60, bisa nggak dia dikalikan atasnya lagi? Yang hasilnya nanti jadi 124. Ada nggak nanti kalau misalnya kayak giniin 61 kali 2 hasilnya berapa? 124 kan? Masih di bawah 125 nggak? Masih di bawahnya. Oh iya. Ya kan, masih. Lebih kecil. Nah, inilah yang nanti hasilnya akan menjadi ketika jadi modulo 2, sistem akan mencari bilangan yang paling dekat dengan angka 125. Berapa? Yang ini 124. Makanya nanti hasilnya nanti ketika sistem menghitung itu bukan 125 dikurangi 120 lagi, 124. Makanya di sini hasilnya 1. Nah, di interpreter juga dibilang 1. Maka kita cari yang nilainya itu paling dekat dari pembaginya itu hanya 120, nggak boleh lebih. 120 dibagi 6 boleh nggak? Boleh, hasilnya 20. Tapi ingat, itu nanti hasilnya akan menjadi rancu dengan kondisi ketika dibagi di modulo 5-nya. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan angka puluhan di bagian yang tadi ya. Kalau dia misalnya 1 angka yang disisakan di bagian akhir, maka dia dibagi dengan puluhan yang pertama, 10. Kalau 2 angka yang bagian akhir, maka dia dibagi berapa? 100. Jadi kita gunakan puluhan angkanya saja. Ini kan dia puluhan, satuan, ratusan, satuan, puluhan, ratusan, ya kan? Betul ya? Kemudian nanti ada ribuan, ada puluh ribuan dan sebagainya. Nah, kita gunakan angka modulo untuk di bagian model-model 0 di bagian belakangnya. Jadi kita tambahkan, dibagi aja dengan 10. Cara paling mudahnya. Kalau ini dibagi dengan 10, maka hasilnya nanti akan jadi maka nanti hasilnya akan jadi 5. Kalau nanti dibagi dengan 6, Mister gimana? Tadi kan Mister menyampaikan 6 bisa. Bisa, tapi kita coba cek. Dia nanti hasilnya karena dia kondisinya selalu lebih kecil daripada 6, maka dia modulonya akan menjadi 5. Tapi ingat, ini nggak akan berlaku ketika dia berubah angkanya. Misalnya dia habis dibagi 6. Contohnya 126. Dia kalau di modulo jadinya 0. Tapi kalau dia tetap dengan angka 10, dengan kita ambil angka bagian posisi yang akan diambil, misalnya tadi puluhan, ratusan, apa yang mau di mana yang diambil, ribuan, maka berapapun angkanya dia akan selalu ambil bagian belakangnya saja.
Misalnya Mister ganti lagi 137, maka yang akan diambil angka di bagian terakhir 7. Sesuai. Lagi 141, maka yang diambil adalah 1. Jadi sistem gak akan dia secara logik berpikir, oh kayaknya 6 udah oke kok, nanti kalau ketemu lagi yang lain misalnya dia bagi 6, aku akan naikin lagi ke 7. Enggak. Jadi hati-hati ketika kita gunakan modulo. Modulo itu punya sifat unik seperti ini. Jika nilai modulonya itu lebih besar dari nilai yang akan kita bagi, misalnya kita punya angka 1, kita modulo dengan 7. 1 lebih kecil daripada 7, atau dengan kata lain, modulonya tadi, 7 tadi, angka 7 setelah modulo tadi, itu punya lebih besar daripada angka yang kita bagi di depannya, dia akan selalu menghasilkan nilai itu sendiri. Nilai itu sendiri maksudnya adalah 1. Kalau ini 3, dia akan menghasilkan 3. Dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia dianggap nggak bisa dibagi, jadi ya udah sisanya 3. Gitu kalimatnya ya, kalimat logiknya. Kecuali kalau dia punya angka yang lebih besar daripada 7 atau sama dengan 7, maka baru dia akan bagi itu. Kita cari nilainya. 0, karena bagi 7. Kemudian 8 misalnya, dia akan jadi 1. Dan seterusnya. Bukan angka bilangan itu sendiri, tapi kalau dia yang di depannya itu merupakan angka yang lebih kecil daripada angka yang di belakang modulunya, maka dia menjadi bilangan itu sendiri. Kalau minus gimana, Mister? Dia akan dihitung sebagai kondisi yang extraordinary. Nah, ini nanti aja kita bahas. Kita akan membahas ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang sekarang terkait dengan modulo, kebayang ya, dia punya sifat unik yang nilai positifnya itu ketika dia lebih kecil dari 7 atau lebih kecil dari modulonya, dia akan menjadi nilai angka itu sendiri. Nah, ini ya. Kebayang semuanya? Aman untuk modulonya? Jadi hati-hati dengan modulo ya. Sisa itu bukan berarti selalu pokoknya kita ambil aja yang depannya, yang bisa kita bagi habis, tapi kita nggak memperdulikan di belakangnya nanti. Karena nilai itu bisa jadi dinamis. Kalau nilainya statik nggak ada masalah, 125 terus kita bagi 6, nggak ada masalah, karena memang 120 dibagi 6 itu habis, sisa 5. Dengan konsep unik tadi, 5 di modulo 6, maka dia akan menjadi nilai bilangan itu sendiri, yaitu 5. Sampai sini kebayang ya, Alvin? Masih ada yang bingung? Iya, nanti tak coba-coba lagi. Oke, sip. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh nanti tanya ke Mister lewat WA lagi ya, Alvin ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertemuan kita yang berikutnya terkait dengan variabel. Nah, sedikit review variabel. Mungkin teman-teman yang udah belajar terkait dengan bahasa pemrograman atau pernah lihat, mungkin nggak asing dengan yang namanya variabel. Variabel itu adalah suatu tempat penyimpanan data. Jadi misalnya variabel itu kita define dengan suatu kata atau huruf, boleh. Tapi jangan angka, nggak boleh angka ya variabel ya. Jadi variabel itu nggak boleh angka, kemudian nggak boleh ada spasi. Patokan umumnya seperti itu. Nah, variabel itu bisa menyimpan segala macam tipe data. Contohnya kayak tipe data yang kemarin, number misalnya, atau string, kalimat, huruf, kata, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini juga kemarin kalau teman-teman udah sempat mengerjakannya di bagian tambahan, di tugas tambahan sedikit membahas terkait dengan variabel. Mencantumkan contoh variabel. Jadi ini, jam sama dengan 6, itu adalah variabel jam diisi dengan angka 6. Maksudnya gitu. Nah, maksudnya di sini gimana sih, Mister? Analoginya kayak gini, jam itu semacam kayak kotak box atau lemari lah gitu misalnya. Kita punya lemari yang bisa kita bebas isi apapun. Contohnya misalnya diisi baju, mau diisi sepatu, bebas, apa yang mau kita isi bebas. Begitu pula jam, begitu pula yang namanya variabel tadi. Variabel itu kita define dengan menggunakan suatu kata atau huruf, di mana nanti bisa kita isi tuh nilainya menjadi suatu angka atau suatu kalimat. Ini kan kebetulan jam sama dengan 6. Bisa nggak Mister jam sama dengan Mister Python, kata-kata Python? Bisa. Tapi ingat aturan untuk penulisan string, kemarin pada saat kita belajar print, itu harus ada tanda petik ya di depannya. Seperti ini, tanda petik. Itu akan menandakan bahwa ini aku mengisi dengan tipe data string ya. Dengan kalimatnya seperti ini. Misalnya kayak tadi, Python kalimatnya. Atau nama teman-teman sendiri, boleh. Jadi itu adalah gambaran umum variabel. Nah, variabel ini nanti bisa kita pakai untuk aplikasi ke operatornya. Jadi contohnya kayak gini, misalnya ada jam dan menit, kemarin kita udah belajar operator ya. Kita bisa untuk memanggil angka 6, maka kita cukup membuat, kembali ke ini tadi. Misalnya tadi
dengan menggunakan variabel yang sama, jam sama dengan 6. Pada saat kita ingin memanggil angka 6, menampilkan angka 6, kita cukup panggil nama variabelnya. Kita ketikkan di sini, print jam. Jadi implementasi code-nya seperti ini. Jadi saat kita udah menyusun algoritmanya, nanti variabelnya diisi ini ya, kemudian nanti operatornya akan dibuat seperti ini. Setelah itu nanti munculkan hasilnya. Nah, pertama kita susun dulu jam atau apapun itu nama variabelnya yang kita butuhkan sebagai nama variabel, kemudian kita assign. Assign itu maksudnya dibuat sama dengan kita isi dengan angka 6. Caranya manggil angka 6 gimana, Mister? Panggil aja nama variabelnya. Jadi kalau ini di running hasilnya akan 6. Kalau mau merubah, jangan dirubah di sini, tapi rubahlah di variabelnya. Bisa jadi 9. Kalau di running, 9. Itulah konsep utama dari variabel. Dan ini bisa dioperasikan dengan menggunakan operator selama dia aritmatik ya. Misalnya dia aritmatik isinya adalah integer. Contohnya kayak ini. Mister, aku ingin jamnya ini ditambah 2. Berarti cukup aja diketik jam ditambah 2. Ini udah sama dengan kayak kita nulis 9 ditambah 2. Karena tadi jam isinya 9 kan? Kita running hasilnya 11. Tapi lain halnya ketika kita ini ganti string. String itu karakter ya, yang bisa dioperasikan dengan aritmatik. Aritmatik murni ya maksudnya ya di sini ya. Plus, kali, semuanya itu adalah aritmatik. Itu hanya nilainya yang bertipe data integer atau bilangan numerik. Kalau ini di running dia akan jadi error. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai huruf, karakter. Jadi yang ada di keyboard teman-teman semuanya itu adalah karakter. Bisa berupa angka, bisa berupa alfanumerik. Jadi nyebutnya itu kalau di string ini adalah alfanumerik. Kalau yang satunya lagi adalah alfanya, karakter hurufnya. Jadi dia ini string dan integer nggak bisa digabung. Jadi harus dibuat dalam bentuk integer dulu. Nah kayak gini, baru nanti dia bisa dioperasikan. Dan ini untuk yang lain juga sama. Misalnya ini dikurangi, nanti dia juga akan mengurangi dan seterusnya ya. Jadi untuk kondisi variabel bisa dioperasikan dengan menggunakan aritmatika dan juga bisa dikombinasikan antar variabel. Contohnya misalnya ada di sini tambah, misalnya ya kalimatnya variabelnya tambah 3. Jadi kalau ini jam dikurangi tambah misalnya, nanti adalah 9 dikurangi 3 gitu maksudnya ya. Kalau di running jadinya 6. Ya. Dari sini dulu, ada yang masih mau ditanyakan nggak? Ada yang bingung nggak? Dari penjelasan code dan algoritmanya dari penggunaan variabel. Gimana? Aman? Ryu, Alvin, Joselito, dan Haidar? Aman. Excel, aman ya? Aman. Nah sekarang kalau aman, yuk kita coba menuju ke course-nya. Karena kita Aman. buka course-nya. Oke, nice. Coba dibuka course-nya. Kita masuk ke bagian yang data type modul 1 yang lesson 2, Biro Perjalanan Wisata. Diklik yang nomor 3 ya. Oke, benar. Benar kan? Nomor 3, benar. Biro Perjalanan Wisata. Nanti munculnya harusnya seperti ini. Close dulu supaya nggak berat. Nah, seperti ini ya. Kita akan berada di pertanyaan terkait dengan variabel, teori-teori variabel. Kira-kira yang benar mana aja nih? Variabel. Ini udah pada masuk ke semua ke sini ya, ke course-nya ya. Oke, yang lain coba screencast supaya nanti Mister bisa tahu progresnya sampai mana. Masuk ke bagian nomor 3. Nah, ini nomor 1 seperti ini. Pertanyaan terkait dengan teori variabel. Yang pertama, ini kalau di screen-nya Mister, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Yang tadi, contohnya ya, kayak ada jam, Mister buat ada nama variabel tambah, tadi ada yang lainnya, dan sebagainya, itu adalah nama. Jadi kalau kita mau butuh variabel, kita harus namain variabelnya. Nah, jadi ini yang pertama adalah benar. Terkait dengan pernyataan, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Kalau nggak ada namanya, dia bukan variabel namanya. Contohnya tadi misalnya kita tulis angka 6 aja, itu bukan variabel, tapi nilai. Ya, hati-hati. Kemudian yang kedua, variabel dapat menyimpan angka dan string. Ya, tadi yang Mister sampaikan di awal. Variabel itu berisi bebas, mau dia bentuk angka ataupun mau bentuk kalimat, karakter, dan sebagainya. Jadi ini benar. Untuk membuat variabel cukuplah menciptakan nama saja. Jadi kalau di code tadi, maksud di kalimat ini adalah cukup diketik jam gini doang.
Ini apakah sudah jadi variabel? Belum. Kalau kita lihat di sini, jam is not defined. Artinya apa? Kalimat atau kata jam yang nantinya akan menjadi variabel, rencananya akan jadi variabel, itu belum didefinisikan. Makanya ini belum menjadi variabel. Variabel itu dikatakan variabel ketika dia udah ada nama dan isinya apa. Baru itu disebut, oh ya ini variabel udah terdefinisikan oleh sistem. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti sistem bisa memanggil variabel tersebut di bagian nilainya. Nah, jadi di bagian sini untuk membuat variabel ini nggak boleh nih. Berarti ini salah pernyataan yang ketiga. Yang terakhir, beberapa variabel dapat berada dalam program yang memiliki nilai yang sama. Nggak ada masalah. Itu namanya nanti sistem override. Jadi ketika punya data seperti ini, contohnya jam tadi Mister definisikan 6, kemudian di bagian bawahnya lagi Mister ada lagi nama variabelnya sama. Tujuannya Mister apa? Mau override. Override itu numpuk. Mau menghapus nilai yang pertama, kemudian Mister ganti nilai yang ketiga. Jadi nilai yang ketiga, nilai yang Mister define di baris kedua. Misalnya angka 3. Jadi nanti yang muncul bukan 6 tapi 3. Yang diambil adalah pendefinisian variabel terakhir. Jadi ini namanya override variabel. Override untuk nilai variabelnya. Kalau ini yang nggak ada, misalnya ini Mister hapus, jadi dia balik lagi ke 6. Gitu ya. Jadi alur algoritma yang terkait dengan urutan data itu masih tetap dipegang oleh sistem ya. Jadi teman-teman juga jangan sampai lupa terkait dengan konsep-konsep ketika kita menggunakan atau membuat code. Dia urutannya sekuensial dari atas turun ke bawah urutan. Oke. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan teorinya? Kalau nggak ada, kita coba checklist di sini. Harusnya hijau ya. Nah, udah ya, my correct solution. Kalau udah hijau berarti udah oke. Lanjut aja ke nomor 2. Ini dulu ya. Lanjut ke sini, kemudian di next. Nah, ini typing dulu. Silakan teman-teman berlatih untuk mengetik sampai nomor 3. Nah, baru nanti nomor 4 kita akan code lagi di sini. Oke, silakan coba. Mister akan coba cek progresnya masing-masing. Oke, Excel sudah lewat nomor 1, udah aman. 1, 2, 3, Alvin. Oke, nomor 1 juga udah oke. Joselito, gimana Joselito? Ada kendala di nomor 1? Mister lihat di sini masih belum bergerak di nomor 1-nya. Ada kendala. Aman ya? Oke. Silakan coba Aman, nggak ada dilanjutin. kendala. Oke, Joselito. Oke. Mister tunggu di nomor 4 ya. Kita akan coba bahas di nomor 4 karena nomor 2 dan 3 ini typing. Oke. Mister akan tunggu di nomor 4. Mister akan coba cek lagi progresnya teman-teman semuanya. Oke, Ryu masih di nomor nomor 3. Haidar, Alvin, Joselito dan Excel bisa share screen supaya Mister bisa lihat juga apa yang dikerjakan, progresnya sampai mana. Jadi nanti Mister bisa bantu kalau ada yang kesulitan di situ. Oke, Alvin, yes. Oke, nomor 2. Sudah, Mister. Udah? Oke. Ya. Good. Nah, sekarang dengan konsep yang sama coba Ryu. Itu kita ceritanya di nomor 4. Bagi yang sudah sampai ke nomor 4, Mister akan coba ceritakan algoritmanya dulu, perjalanan dan maksud dari tujuan task panelnya. Itu dia membetulkan codingannya. Jadi kira-kira apa yang salah? Nah, coba Ryu running dulu. Nanti dia akan muncul harusnya. Apa-apa aja yang salah. Oke, semua udah masuk nomor 4 ya. Silakan di running dulu semuanya supaya nanti ketahuan apa nih yang salah. Jadi kalau kita mau dalam program itu gampang sebenarnya, kalau kita mau tahu cari yang salah, nyari yang salah tuh di mana, kita running aja. Nah, ini udah ada petunjuknya nih. Angka 1 di depan itu menunjukkan baris. Jadi fokusnya ke angka 1 depan ini. Baris ke berapa? Berarti ada baris ke 1 dan ini kebetulan udah ada tanda silangnya ya. Kalau nanti di IDE belum tentu ada tanda silangnya sebelah kiri. Ini karena kita gunakan yang di platform maka dia muncul.
Jadi langsung aja cari di baris ke-1. Nah, ingat, kalau kita mendefine nama keluarga ini adalah nama variabel ya. Ini variabel ini. Kita mau mendefine nama Smith, berarti yang kurang kira-kira apa nih? Yang kurang apa ini? Ini maksudnya kan nama Smith. Tadi bagaimana cara mendefine untuk dia itu diisi nilainya yang berbentuk string? Kurang apa? Coba Mister cek. Oke, nama Halo Mister. Yes, gimana? Ryu? Ini ini pemandu ya? Pemandu. Ini harus diganti dulu. Yang bagian mana yang pemandu yang harus diganti? Pemandu itu gak di yang baris kelima maksudnya? Iya. Bukan, yang ini, yang baris Yang pertama baris- ini baris sudah pertama. benar. Baris pertama bukan ditampilin dalam bentuk display, bukan dalam bentuk output, tapi dia di-define dengan menggunakan variabel yang benar. Jadi nomor 1 itu bukan ditambahkan fungsi print ya teman-teman ya. Lihat di sini contohnya. Jadi kita harus mendefine nama variabel nama keluarga ini ke dalam kata Smith. Berarti ini kita buat tanda petik di sini supaya dia apa? Nama keluarga ini berisi kata Smith. Si nama keluarganya ini tadi. Bukan ditambah printnya. Jadi kita misinya yang pertama ini bukan untuk ngeprint nama keluarga sama dengan Smith, bukan ya. Tapi kita mau mengassign atau mendefinisikan nama keluarga itu diisi dengan nama Smith gitu. Nah, kalau kita mau ngomong masalah mau mendefinisikan terkait dengan kalimat, kata, huruf, kita gunakan yang tanda petik. Lihat di tanda petik ini. Berarti dia nanti nama keluarga ini isinya udah Smith. Nah, sampai sini harusnya udah oke. Baris pertama udah nggak akan ada error lagi. Kalau kita coba running, nah udah hilang ya baris pertama, udah nggak ada error. Baris kedua pun kalau kita lihat dia mendefine ke bentuk angka. Berarti kita langsung define aja, nggak perlu dikasih tanda petik ya, karena dia bentuknya angka, jumlah orang. Harga tiket juga angka, bukan dia sebagai kalimat atau kata, tapi angka yang nantinya mungkin akan dihitung. Nah ternyata benar di sini. Ada perhitungan jumlah orang dengan harga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sistem tidak akan punya inisiatif orang ini adalah jumlah orang, bukan ya. Tapi kita harus detail menjelaskan variabelnya apa, jumlah orang. Jadi ditambahkan sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Maksudnya di sini adalah akan menghitung jumlah harga tiketnya berapa sih, gitu di baris keempat ini. Tapi awalnya tadi dia langsung ngetik gini aja. Nah, kalau sama manusia paham. Oh iya, jumlah orang itu maksudnya orang. Oh iya, harga tiket itu maksudnya harga tiket. Tapi kalau sistem enggak. Ketika dia define orang, maka dia akan cari yang tulisannya persis orang mana. Enggak ada, maka dia akan error. Itulah kenapa kok di sini dibilang variabel orang itu tidak terdefinisi. Jadi kita harus tambahkan di sini jumlah orang kayak tadi ya. Begitu pula yang harga. Harganya juga harus detail. Harga tiket. Nah, ini harga tiketnya. Jadi nanti dia akan disimpan ke dalam variabel jumlah. Jadi perkalian antara 2450 sama 24 ini akan disimpan ke dalam bentuk jumlah. Kemudian di sini kita lihat ya outputnya. Outputnya harus ada Smith di kalimat pemandu. Nah, ini udah disediakan nih pemandu. Tinggal kita tambah aja nama variabelnya apa. Kalau ingin mendapatkan nilai Smith di sini atau kita mencantumkan kata Smith, berarti kita diketik variabel apa di nomor 5? Nama keluarga. Yes, bener banget. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, nama keluarga. Kemudian di sini harga paketnya. Harga paketnya ini adalah total dari perkalian ini semua. Bener nggak kalau isinya total? Variabel yang dipanggil total. Bener nggak? Variabel total ini berisi perhitungan dari 2450 kali 24. Gimana, kebayang? Yang bagian terakhir harusnya benar nggak total? Salah. Harusnya apa? Jumlah. Oke, good. Kebayang ya? Jadi pastikan nggak ada nama variabel yang di luar variabel yang kita define. Sekali ini kalau kita running harusnya udah sama ya. Nah, Smith 540. Coba kita checklist apakah berhasil. Oke. Jadi kayak gitu penggunaan variabel. Jadi bisa dioperasikan dengan aritmatik, bisa digabungkan dengan print untuk membuat suatu kalimat utuh.
tetap hati-hati ditambah koma ya sebelum nama variabelnya. Kalau kemarin ada formula ditambah koma, nanti dia akan digabung dengan formulanya, hasil formula. Ini sama. Jadi formulanya kita buat di atas, kita simpan ke dalam variabel, baru kita display di printnya. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung nomor 5? Coba Mister cek dulu nomor 5 apakah sudah pada clear. Kok nomor 5? Nomor 4 ya. Oke, Joselito nomor 4 bagaimana? Oke, good. Coba di running. Sebentar, ini punya Mister atau punya Joselito nih? Ini mesti punya Mister nih. Kalau course-nya Joselito mana? Course-nya Joselito. Coba dibuka dulu course-nya Joselito. Ada di sini di bagian atas. Oh, sebentar. Joselito tadi buka ininya gimana? Buka untuk loginnya. Di sebelah pojok atas seharusnya ada tab course atau kursus. Kalau dalam bahasa Indonesia di situ. Karena beberapa murid ada yang masih menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris course, kalau yang digunakan pakai bahasa Indonesia kursus. Diklik kursusnya nanti akan muncul seperti punya tampilan Mister. Coba punya Joselito gimana? Sudah diklik tampilan untuk ininya, tab bagian course-nya yang punya Joselito sendiri. Nanti kalau sudah muncul di course-nya, langsung screen cast-nya di course-nya ya, Joselito ya. Oke, Alvin gimana? Nomor 4 aman? Oke, masih mencoba. Ryu silakan masuk ke yang nomor 5 ya. Atau yang lainnya kalau sudah selesai nomor 4 silakan coba yang nomor 5. Konsepnya mirip. Oke, konsepnya mirip seperti yang nomor-nomor sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan variabel. Dicoba dulu. Mister akan coba cek dulu yang lainnya. Teman-teman yang lain masih belum masuk ke nomor 5. Oke, Axel udah. Alvin. Oke, Alvin tinggal dikit lagi. Pemandu. Hati-hati dengan penulisan variabel, harus sama persis, tidak boleh ada spasi, Alvin. Baris kelima itu nama keluarga pakai underscores. Bentar. Alvin mengganti nama keluarga jadi pemandu, berarti juga nama keluarga ini juga harus diganti jadi pemandu ke Alvin. Di bagian baris pertama, Alvin mengubah jadi pemandu kan, Smith-nya, variabelnya. Maka saat Alvin memanggil Smith, di bagian baris kelima, itu nama keluarganya juga disesuaikan jadi pemandu. Jadi dihapus nama keluarganya, dituliskan pemandu. Kalau Alvin mendefine baris pertama Smith itu adalah pemandu, variabel pemandu. Jadi ini kita ceritanya pakai P-nya huruf besar ya. P-nya huruf besar. Sesuai sama persis. Ini P besar, P kecil juga artinya beda ya. Oke. Good. Terus selanjutnya di bagian harga, gak usah pakai tanda petik ya. Kemudian di bagian nomor 6-nya Alvin. Yep. Coba di bagian nomor 6-nya ada yang mana coba kita cek. Nomor 5. Dewasa. Anak, harga dewasa, harga anak. Oke. Harga dewasa plus anak. Oke. Ini tinggal kalimat matematiknya aja, Rio. Bagaimana kita menghitung seluruh tiket yang kita beli? Kan ada anak-anak sama anak dewasa kan? Kalau yang anak-anak udah bener tuh, anak dikali harga anak. Kalau yang dewasa gimana? Ketinggalan. Dewasa kali harga dewasa. Oke, good. Oke ya, kebayang ya. Oke. Ini sebentar. Untuk yang Joselito sekarang. Mana Joselito? Joselito mana kursnya? Sebentar. Joselito udah buka tab ininya. Coba share screen-nya entire screen supaya Mister bisa kelihatan. Ini tab-nya yang dibuka Joselito ini yang apa ini? Pakai yang entire screen supaya nanti kelihatan. Sudah entire screen ini? Nanti suruh aku salah lagi. Sudah entire screen? Entire. Jadi nanti screencast-nya jangan entire screen. Sudah entire screen. Oke, kalau sudah entire screen, coba lihat di bagian pojok atas. Sekarang Mister akan coba masuk ke dalam ini lagi ya, course-nya. Mister akan back dulu, kembali ke course-nya.
Joselito lihat di bagian online lesson dulu. Di bagian pojok kanan atas, pojok kiri atas itu ada pilihan main, course, online lesson, community sampai entertainment center. Nah, Joselito pergi ke bagian course-nya, diklik course-nya. Nanti akan muncul seperti yang punya Mister. Pergi ke bagian tab yang bagian atas punyanya Joselito, nanti pilih yang, nah itu dia ada course. Nah udah bener itu punya, ini punya Mister ini, yang punya Joselito sendiri. Yang punya Joselito pergi ke tabnya punya Joselito. Ini kan punyanya akunnya Mister nih, Lukman Eka Arifandi. Pergi ke punyanya akunnya Joselito sendiri. Di bagian atas ada tab namanya course atau main. Mana yang Google Chrome-nya Joselito? Atau Edge atau apapun boleh, pokoknya jangan Firefox ya. Boleh pakai Edge. Nah itu dia, pergi ke bagian course yang sebelah kiri, kirinya pas sebelah kanan dikit, kanan ada tulisan course itu. Nah itu coba klik, good. Nah di situ Joselito pergi ke nomor 3, diklik nomor 3-nya, Biro Perjalanan Wisata. Oke, nah baru di situ Joselito mengerjakan yang tadi Mister sampaikan. Nah sekarang Mister coba back ke nomor 1 dulu deh. Back ke nomor 1 dulu. Tadi Joselito berarti ketinggalan ya nomor 1-nya. Di nomor 1 itu membahas terkait dengan variabel. Yang benar adalah, kalau yang punyanya Joselito karena berbeda. Ya benar itu. Coba di checklist di sebelah kanan. Di bagian attempt ada tombol checklist, diklik. Kalau udah next. Kalau udah next. Yes, good. Terus di kananin, kemudian di next lagi, masuk ke nomor 2. Oke, nah sekarang di sini coba Joselito untuk ngetik. Ikuti semua huruf yang ada di situ ya Joselito ya. Huruf besar kecil berpengaruh. Jadi kalau itu huruf kecil semua, diketik aja FILE_NAME pakai keyboard. Coba diketik biasa. Nah gitu, ikutin yang ada kotak warna hijaunya, berarti waktu itu underscore. Kalau yang sekarang diketik yes. Nanti kalau udah sampai ujung, Joselito bisa pencet enter kalau udah selesai sampai ujung. Oke, lanjut dulu. Itu tanda petik 1, bukan tanda petik 2 ya, tanda petik 1. Tanda petik 1 yes, good. Game titik habis itu tanda petik 1 lagi. Nah itu baru di enter kalau mau turun ke bawah. Good. Nah lanjutkan sampai selesai ya Joselito ya, sampai nanti ke nomor 4. Harusnya nanti nomor 3 juga ada latihan untuk ngetik lagi. Oke, sekarang Mister akan masuk ke yang nomor 5 dulu. Nanti Joselito kita akan coba back ke nomor 4 kalau misalnya ada yang masih bingung di nomor 4-nya. Mister akan lanjut dulu ke yang nomor 5. Oke. What? Mister, halo Mister. Cek dulu. Yes, gimana Rio? Nomor 5 gimana? Aman? Waduh. Iya, kenapa itu? Ini gimana ya Mister? Oh, nomor 6. Oh, wait. Kirain nomor 5. Bentar, Mister coba cek dulu yang lainnya. Aidar gimana Aidar? Oke, udah nomor 6. Mister cek dulu yang lainnya. Oke, udah nomor 6 semua ya. Nomor 5 udah clear semua berarti ya. Axel nomor. Woi, udah mantap. Oke, sekarang Mister akan coba yang bahas nomor 6 langsung ya. Loncat nomor 6. Oke. Nomor 6 ini sama kayak tadi, sama kayak yang di bagian yang tadi sempat kita bahas di awal. Berarti dia ini menghitung nilai asuransinya kan. Orangnya 3. Setiap orang akan mendapatkan asuransi bagasi, transportasi, kesehatan, paspor. Setiap orang. Ini sekarang permasalahannya di kalimat matematis nih. Gimana yo? Kita terus tetap belajar matematika ya. Gimana cara menghitung? Berarti kan gini, orang pertama adalah 890 tambah 875 tambah 1345 tambah 2199. Orang kedua juga sama, 890, 875 tambah 1345 tambah 2199 sampai orang yang ketiga. Lagi 890, 875 sampai 2199. Nah, gimana cara nulisnya di dalam matematisnya biar dia lebih simpel?
Yes, benar. Kita langsung gunakan nama variabelnya ya, jangan ditulis angkanya. Ayo, ini tinggal kalimat matematisnya aja. Oke, Excel gimana? Oke. Ya, dicoba dulu matematisnya gimana nih kira-kira. Ya, sekarang Mister akan coba back dulu ke nomor 4 sebentar. Oke, untuk Joselito di nomor 4 ini kita ceritanya mau benerin nama variabel Joselito. Jadi, di nomor 4 ini Joselito perlu memperbaiki pendefinisian nama variabelnya. Kalau Joselito lihat di bagian, nah udah itu dah. Coba deh. Mister nggak akan ini dulu, nggak akan pandu dulu. Joselito kerjain dulu. Oke, di bagian kelima itu menggabungkan antara string dengan variabel ya. Nah, Joselito bisa gunakan tanda koma setelah string dan digabungkan dengan nama variabelnya. Jadi komanya bukan digabung di dalam gitu, Joselito. Sama penulisannya kayak nomor 6. Pemandu, strip, tanda petik, koma, baru nama keluarga. Jadi komanya nggak di belakang. Kalau yang punya Josel kan baris kelima, komanya di belakang, tanda petiknya ada di belakang lagi kan. Nah, penulisannya caranya mirip seperti yang baris ke-6. Komanya yang belakang dihapus, sama tanda petiknya di belakang juga dihapus. Baru nanti dikasih koma kayak di baris ke-6. Pemandu, strip, tanda petik, koma, nama keluarga. Itu dihapus dulu tanda koma sama tanda petiknya. Ya, cara menggabungkannya itu adalah dengan menggunakan koma sebelum nama keluarga. Sebelum nama keluarga. Yes, kasih koma situ. Tanda petiknya masih tetap ada. Tetap ada tanda petiknya, jangan dihapus. Tanda petik 1. Kemudian kasih koma setelah tanda petik. Tanda petik satunya tetap ada. Yang di belakang ini, di belakang tanda petiknya jangan dihapus. Yes, itu jangan dihapus. Yang depan sama yang belakang jangan dihapus tanda petiknya. Kasih tanda petik di situ. Tanda petiknya dimunculin. Yes. Kemudian pemandu ada tanda stripnya, Joseph. Pemandu spasi tanda stripnya. Jadi kalau di bagian punya Mister, Joseph bisa lihat tetap jangan ada yang dihapus bagian pemandunya. Ini tetap aja, nggak usah dihapus, udah bener ini. Tinggal kita tambahkan nama keluarga. Jadi penulisannya kayak gini, yang Mister Block ya, seperti ini. Punyanya Josel. Oke. Jadi tulis seperti yang dipunyanya Mister. Jadi yang itu udah bener, nggak usah diganti-ganti bagian nama pemandunya. Oke, yang nomor 6 gimana nih teman-teman? Udah ketemu? Enggak sih, orang transportasi, orang kesehatan, orang. Oke. Orang itu nilainya udah 3 ya. Orang itu nilainya udah 3. Jadi secara matematis sebenarnya kita bisa nulisnya kayak gini nih. Saya akan coba bantu ya. Orang itu adalah 3. Orang dikalikan karena jumlahnya adalah 3. Masing-masing orang itu punya bagasi sampai ke paspor. Kita tambahkan aja di sini bagasi ditambah transportasi ditambah kesehatan ditambah lagi terakhir paspor. Jadi maksudnya adalah kita udah mengalihkan jumlahnya ini, jumlah asuransi yang didapatkan per orang dikalikan dengan seluruh orangnya, ada 3. Jadi kalimat matematikanya kita buat seperti ini. Kita buat simplifikasi seperti ini. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu print. Tulisannya kayak gini, harga asuransi keluarga. Nah, sekarang bisa dilanjutkan sendiri ya. Nomor 8 ini tinggal kita kasih komen untuk menampilkan atau mendisplay outputnya. Sekarang Mister mau coba cek lagi. Sampai sini gimana? Oke, Excel udah sampai ke nomor 7. Oke, Josel gimana? Oke, Josel itu di bagian baris kelima kurang tepat. Bisa lihat di bagian punya Mister di online lessonnya. Pindah ke tab online lesson, mana di ininya punya Josel, tabnya. Nah, ini kan tab course-nya. Nah, sekarang coba pindah ke tab online lesson. Nah, online lesson. Yes, ke situ. Nah, di Mister back dulu ke nomor 4. Tadi di bagian pemandunya nomor 5 ini harusnya Josel tulisnya kayak gini. Nama keluarga. Nama underscore keluarga. Ini tetap pemandu, koma dan sebagainya tetap. Nah, itu tetap ya.
Jadi langsung di koma nama keluarga. Nah, coba back ke Joselito lagi ke bagian course-nya. Caranya melihatnya seperti itu ya, cara menuliskannya. Pemandu, koma, nama keluarga. Kalau punya Josel kan nggak seperti itu. Pemandu digabung sama nama keluarga. Nah, itu nama keluarganya jadi variabel. Jadi harusnya ada spasi dulu, pemandu, spasi, strip, tanda petik. Strip, tanda minus gitu. Kemudian tanda petik. Petik 1. Jangan dispasi, nggak usah dispasi karena nanti akan ada spasi otomatis. Nah, tanda koma. Yes. Baru nanti di bagian variabel totalnya Josel ganti menjadi jumlah di baris ke-6 karena kita akan menampilkan perhitungan harga tiket dengan jumlah orangnya. Nah, itu diganti jumlah. Oke. Sip. Nah, setelah itu coba di running. Tas panelnya ditutup dulu. Tas panel itu yang warna biru ini, yang kebuka. Ditutup dulu. Yang sebelah kanan ada tombol warna putih, diklik. Yes, ya, benar itu jumlah yang aja, jumlah aja. Oke. Kemudian pilih yang tanda checklist. Got it dulu. Oke, baru diklik tanda checklistnya. Oke, kita cek dulu orang. Nah, oke. Dibenerin ya, kita mendefinisikan nama variabel itu harus persis tulisannya. Kalau ini orang itu didefinisikan namanya jumlah orang, berarti orangnya ini perlu ditambah tulisan di depannya jumlah underscore orang. Jadi diganti, Joseph. Tulisan orang itu yang baris keempat diganti dengan nama variabel jumlah orang, jumlah underscore orang. Yep, itu diganti. Itu jumlahnya udah benar, jumlah sama dengan tetap ada jumlahnya, tetap di depan, jangan dihapus. Jumlah sama dengan underscore-nya dihapus dulu sekali. Spasi sama dengan oke. Benar spasi tadi, spasi sama dengan oke. Jumlah underscore orang. Diketik jumlah underscore orangnya kan udah ada. Berarti diketikkan seperti itu. Nah, underscore-nya. Nah, good. Sekarang yang harga juga sama. Harga underscore tiket. Karena dia variabel yang ada bukan harga saja, tapi harga tiket. Nah, oke. Nanti kalau udah coba di running lagi. Oke, yang lain gimana? Rio gimana? Udah aman ya nomor 6 ya? Yang lainnya? Belum. Ntar, Alvin gimana Alvin? Oke, nomor 6 udah aman Alvin. Good. Excel tadi juga udah aman. Udah aman ya? 7. Ya. Oke, Haidar. Udah aman. Udah aman. Oke. Lanjut ke nomor Ini selanjutnya gimana ya. Ntar, Mister akan coba masuk ke nomor 6 lagi ya. Nomor 6 itu sebenarnya tinggal di-printkan saja kan. Ketika ini udah kita define kayak gini. Nah, kali Oh, Biro Perjalanan Wisata. transportasi, kesehatan sama paspor. Tadi kan udah seperti ini ya. Tinggal kita print. Kemudian tanda petik harga asuransi keluarga, koma, total. Mana ya? Kan belum punya itu tadi. Koma, total. Nah, seperti ini. Dan nanti kalau di running harusnya nanti munculnya sama seperti yang ada di contoh ini ya. Untuk teman-teman yang nomor 6. Teman-teman yang nomor 6 nanti akan di running. Nah, bentuknya kayak gini. Kita lihat dulu, bentuknya sama persis. Nah, ini ada titik 2-nya nih. Mister belum ada titik 2-nya. Nah, ini berpengaruh ya. Nggak akan bisa jalan. Kalau kita coba nih, dia nggak akan bener. Tuh, nggak bener. Karena kurang titik 2. Jadi kalau di print itu harus ada titik 2-nya. Misalnya ada outputnya titik 2-nya ada, juga harus dimunculnya titik 2-nya. Jangan dihilangkan. Nah, udah. Kalau udah clear. Jadi ini tadi yang Mister tambahkan. Untuk yang nomor 6 yang masih bingung, bisa lihat di online lesson-nya. Kalau ada yang masih bingung juga, bisa ditanyakan ke Mister. Harus sama persis ya Ryu ya. Huruf besar, huruf kecilnya harus sama persis. Kalau enggak bisa gawat, enggak bakalan jadi lulus nanti di ininya, di online checknya.
di automatic checknya. Oke, sekarang Josel itu udah sampai ke nomor 5. Nomor 4 tadi udah clear ya? Udah clear. Udah clear? Udah clear. Oke, good. Udah Sekarang clear. yang course-nya kembali ke course-nya lagi, Josel itu. Mister coba cek. Mana course-nya? Oke, silahkan dicek yang di bagian checklist-nya. Di bagian checklist-nya ini ada logo checklist, diklik di bagian atas. Nah, itu. Untuk melihat clear atau enggak. Nah, ini udah clear. Kalau udah kayak gini berarti udah clear. Jadi next level. Kita klik next level. Next level. Yes. Oke. Oke, next level. Yep. Nanti Nih akan total masuk. harga titik 2 41.498. Nah, jadi misinya untuk menampilkan itu Josel itu. Kita harus menampilkan tulisan total harga dan hasilnya berapa. Nah, ini udah disediakan nih, dibenerin sekarang sama Josel itu. Gimana? Coba dibenerin dulu. Ini tadi ada variabel dewasa 2, udah bener. Baris kedua juga udah oke. Nah, baris ketiga ini ada spasi kecil nih, Josel itu. Dihapus. Harga dewasa itu di depannya ada spasi kecil. Spasi sedikit itu kayaknya ada 1 kali spasi, itu dihapus dulu. Di bagian code-nya baris ketiga, harga dewasa. Itu kan ada spasi dikit tuh, agak maju tulisannya. Itu dihapus ya. Jadi indentasi di bagian Python sangat penting. Jadi kalau nggak pakai kalau nggak ada ya perlu diindentasi, jangan diindentasi. Nah, selanjutnya di nomor 5, baris kelima. Jadi pendefinisan variabelnya udah benar semua. 1498. 41498. Ya, itu nanti hasil akhirnya. Itu merupakan perkalian dari dewasa dengan harga dewasa, kemudian anak dengan harga anak. Nah, nomor 5 itu tinggal assign variabel aja, Josel. Jadi di depan di baris pertama yang di nomor 5, sebelum tulisan dewasa, kita ketikkan variabel jumlah seperti yang ada di baris ke-6. Jadi baris kelima itu di kursornya ditaruh di bagian paling awal. Iya, di situ di baris kelima, diklik, dituliskan variabel jumlah untuk menyimpan hasil perkalian dari anak dan dewasanya. Nah, kita assign. Kita define seperti itu. Kasih sama dengan, Yes, good. Nah, sekarang tinggal di running. Harusnya udah muncul nih hasilnya. Coba, bener nggak hasilnya? Pakai tanda checklist tadi ya, ngerunningnya. benar. Oke, benar. Nah, oke, next level ya. Benar. Oke, silakan Excel. Oke, next level. Next level. Oke, yang lainnya gimana nih? Udah sampai nomor berapa nih? Oke, udah sampai nomor 7. Yes, gimana? Harga asuransi keluarga titik 2. Gimana Alvin? Silakan. Mister izin mute dulu yang lain ya. Yang ini Gimana? Alvin? kayak gini, tapi nggak bisa. Nomor 7. Harga untuk tur menit terakhir adalah 0,35. Wait. Untuk koma jangan pakai titik, Alvin. Kita menggunakan formatnya format English. Jadi baris kedua itu 0.35. Oh, Coba sekarang lagi. Ini yang dicari apa nih? Harganya kan, bukan diskonnya kan? Coba cek. Kalau cari harganya jadi gimana? Yo, kalimat matematikanya nih. Berarti harga lama dikurangi dengan diskonnya, ya kan? 35% yang Alvin tulis itu adalah diskon. Nah, berarti apa yang kurang? Di baris keduanya nih. Variabel harga baru itu sama dengan apa dikurangi apa? dikurangi Itu harga diskonnya kan? dikurangi harga. Yang dikurangi diskonnya dikurangi harga atau harganya dikurangi diskon? Ayo. Yang dikurangi itu diskon dikurangi harga atau harga kurangi diskon? Yang benar. Harga dikurangi diskon. Iya, benar. Jadi jangan kebalik ya. Nanti kalau kebalik hasilnya minus loh. Oke. Oh iya. Hati-hati. Jadi harga dikurangi diskon. Oke, good. Review. Oke, sekarang udah jam 11.13. Oke, sekarang kita coba di hold dulu ya untuk yang di course yang pertama ini. Kita coba masuk ke yang course selanjutnya. Oke, good. Sekarang back dulu semuanya, kembali ke course-nya masing-masing, kembali ke sini.
Nah, di sini kembali ke lesson 2-nya. Nah, kita akan coba masuk ke bagian nomor 4. Nomor 4 ini ya. Kita coba masuk ke nomor 4. Nah, Mister akan masuk ke nomor 4 dulu. Judulnya yang Biro Perjalanan ya, kalau nggak salah. Biro Perjalanan Optimasi. Masuk ke yang nomor 4 sekarang. Kita hold dulu yang tadi, back dulu. Oke, good. Kita kembali ke course-nya, kemudian pilih yang nomor 4. Nanti munculnya seperti ini harusnya. Akan muncul pertanyaan teori terlebih dahulu, nomor 1. Nah, sekaligus Mister akan jelaskan terkait dengan fungsi baru. Nah, di sini kita akan coba praktek di yang nomor 4 nih. Kita akan coba praktek untuk fungsi baru. Semuanya coba masuk dulu. Oke, Mister cek dulu. Untuk Excel, Josel itu udah masuk, yes, good. Kemudian Ryu udah masuk semua, oke. Haidar juga udah. Yuk, Haidar mana? Oke, Haidar udah. Nah, di sini ada 3 fungsi baru yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah input. Ini. Input itu untuk digunakan memasukkan data dari keyboard. Maksudnya user menginput. Jadi fungsi input itu gunanya untuk itu. Jadi ketika kita gunakan fungsi input, nanti kita bisa menginput apapun yang kita inginkan. Misalnya dikasih tahu nanti input namamu. Nah, baru kita ketik. Nah, itu menggunakan fungsi input namanya. Jadi ini nomor 1 benar. Terkait dengan fungsi input digunakan untuk memasukkan data dari keyboard, itu betul. Yang kedua, ada fungsi integer. Fungsi yang baru lagi. Nah, fungsi integer ini untuk mengkonversi yang awalnya data tipenya string, yang tadi misalnya ada tanda petiknya, misalnya tanda petik 2 itu string. Nah, kita mau konversi ke dalam bentuk angka, numerik. Jadi kita gunakan integer. Jadi int ini adalah kepanjangan dari integer. Tapi nanti pada saat kita implement code-nya bukan ditulis integer ya, tapi int. Nah, ini digunakan untuk mengkonversi dari string ke integer, bukan mencetak. Kalau mencetak itu print. Ya. Jadi ini salah nih yang kedua. Yang fungsi integer digunakan untuk mencetak angka, itu salah. Yang untuk mencetak angka adalah fungsi print, bukan integer. Ini udah nih. Oke, kemudian yang ketiga, hasil dari fungsi input itu disimpan dalam sebuah variabel. Bisa, karena input itu bisa memasukkan apapun yang dimasukkan oleh user. Ya, jadi input itu bisa di-assign ke dalam bentuk variabel. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini, maksudnya. Misalnya ada variabel nama, kemudian kita define input. Ini perintahnya masukkan namamu. Nah, nanti kalau ini kita running, maka dia akan disimpan ke dalam variabel nama. Ini kan muncul ya, masukkan namamu, maka Mister akan munculin ketik Lukman. Mister enter. Nah, ini akan disimpan ke dalam variabel nama. Bener nggak, Mister? Bener nggak? Coba kita cek ya. Kita print namanya. Print nama. Kemudian kita running lagi. Kita ketik Lukman. Kemudian kita enter. Set. Nah, munculnya juga sama Lukman. Yes, gede gimana? Ryu gimana? Ini yang tadi nomor 1 ini gimana ya? Soalnya tadi agak gini. Oh ya, agak nomor melek. 1 masih belum selesai ya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke nomor 1. Ini tadi Mister Ya. nyontohin untuk yang input dulu. Nah, sekarang Mister balik lagi ke yang nomor 1. Tadi kita udah belajar fungsi input kan? Jadi kita memang masih satu-satu ya. Tadi belajar fungsi input dulu, kemudian ada fungsi integer. Selanjutnya hasil dari fungsi input dapat disimpan variabel. Ini benar. Jadi kita akan bisa menyimpan fungsi dari input yang tadi Mister contohin tadi ya. Ini benar. Hasil dari fungsi input selalu berupa string. Benar, dia tipe datanya selalu string. Nggak akan berubah jadi angka, meskipun diketikkan angka. Misalnya angka 5, tetap dia dideteksinya adalah string. Yang keempat, String itu apa ya, Mister? string itu kalimat kata huruf. Nih, contohnya kayak gini, ini adalah string. Yang bentuknya kayak gini, print misalnya. Ini nama variabel misalnya, ada nama variabel nomor. Yang di tanda petik gini itu adalah string.
Misalnya nomornya 345, ini Oh. string namanya. Atau karakter, atau kata, atau kalimat, string. Itu termasuk ke dalam string. Kalimat seperti ini juga masuk dalam string ya. Aku sedang belajar Python. Ini string juga sama. Selama dia diapit tanda petik, mau tanda petiknya 1 atau 2 kayak gini ya, yang 1 itu dikatakan string. Nah, input ini akan selalu menghasilkan string gini. Jadi meskipun Mister ini ketikkan angka di sini ya, masukkan namamu, Mister ketikkan 1 2 3 4 5, ini kan angka ya. Ketika dicetak, ini adalah bentuknya string ya, bukan jadi numerik. Untuk ngeceknya, sekarang kita coba. Nama ini ditambah dengan 1. Error apa enggak? Harusnya error. 1 2 3 4 5. Tuh, error. Kenapa? Karena dia string awalnya. Sementara angka 1 ini adalah integer. Kan? Terlihat nih, ada string and integer. Berarti ini yang string, dideteksi string, ini integer. Untuk melihatnya tuh. Gampangnya kayak gini. Kita gunakan aja untuk error build-nya, exception-nya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke pilihan tadi, teorinya. Udah oke ya, berarti fungsi input itu selalu berupa string. Kemudian selanjutnya, dalam tanda kurung fungsi input, Anda dapat menulis petunjuk yang tadi Mister contohkan. Masukkan namamu, itu adalah petunjuknya, atau dalam bentuk kalimat, atau bentuk huruf, dan sebagainya. Supaya Mister tahu, atau user tahu, oh aku masukin apa sih ini? Aku diminta apa sama sistem? Diminta masukin nama, atau masukin alamat, atau masukin umur. Nah gitu, jadi ini benar ya. Yang terakhir, nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. Sekali lagi, untuk yang dimasukkan untuk yang di bagian inputnya, bagian penampilan dari si inputnya itu kita gunakan print ya, bukan input. Jadi yang terakhir ini salah, sama kayak kasusnya yang tadi ya sebelumnya. Nah, kalau udah diklik yang bendera tanda hijaunya, nah, harusnya warnanya hijau ya. Kalau udah clear, jadi yang bener hanya beberapa aja. Nah sekarang coba dilanjutin ke latihan ngetiknya nomor 1 dan seterusnya. Mister coba cek satu dulu. Excel gimana? Oke, good. Oke, Mister coba cek di progress supaya terlihat semuanya. Oke, semuanya udah oke. Tinggal Haidar nih. Mana Haidar? Mana Haidar? Oh, Haidar udah masuk. Good. Nice. Mister. Oke, silakan dilanjutin. Nanti Mister tunggu di ini typing. Oke, nomor 4. Kok nama keluarganya? Oh iya, tapi beda kasus. Oke. Kalau yang tadi nama keluarganya dalam bentuk variabel yang kita define secara hardcode. Hardcode itu maksudnya di dalam coding ya. Di dalam codingannya udah kita masukkan. Tapi kalau ini nanti misinya untuk kita mendapatkan input dari si user. Kita yang masukin nama keluarganya, bukan codingannya. Coba tercek data. Oke, nice. Semuanya sedang mengetik. Kalau sudah nomor 2, lanjut ke nomor 3. Hati-hati ngetiknya harus sama persis ya. Huruf besar, huruf kecil harus sama. Kalau enggak sama, enggak bakalan lulus nanti di bagian typing level 2-nya. Oke, good. Excel nomor 3. Udah nomor 3 semua ya ini. Sekarang tinggal dikit lagi nomor 4. Nomor 3. Oke. Semangat. Kita latihan ngetik ya. Ngetiknya usahakan dengan dua tangan ya, jangan 2 jari aja. Maksudnya coba gunakan ketika dia dekat dengan kelingking, gunakan kelingking. Ketika dia dekat dengan jari telunjuk, gunakan jari telunjuk. Kita coba biasakan supaya nanti lebih lebih telaten tangannya, lebih terampil
Kita coba seperti itu. Jangan pakai 11 jari. Kita coba ini dulu. Kita coba semuanya ya, 10 jari. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama terbiasa. Oke, nice. Sudah ada yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu sama aja. Tapi kita benerin dengan menggunakan fungsi yang tepat. Oke. Silakan dicoba dulu. Kalau nanti ada yang bingung, bisa nanti Mister bahas. Mister coba cek dulu yang udah masuk ke nomor 4. Oke, tadi Excel udah oke untuk proses pembetulan fungsinya. Jadi yang baris pertama itu sesuai dengan tampilan programnya, dia harus memasukkan input. Jadi dia harus ada fungsi apa yang dia nanti menyuruh user supaya memasukkan input dengan menggunakan keyboardnya. Fungsinya apa, yuk? Diingat-ingat, tadi kita belajar fungsi ada 3 yang baru. Ada fungsi input, integer, dan str. Str itu kebalikan dari integer, jadi ngerubah dari integer ke string. Oke, ingat bentuk printnya itu harus sama persis ya. Kalau ternyata misalnya udah sama semua variabelnya udah bener, tapi kenapa kok nggak bisa lulus? Coba cek di bagian printnya. Printnya itu tulisannya harus sama persis. Oke, coba Mister cek dulu. Josel itu udah sampai nomor berapa nih? Kembali ke course-nya. Mana course-nya? Oke, biru perjalanan. Udah sampai nomor 4. Nomor 4 ya? Oke, udah masuk nomor 4. Good. Yang lainnya udah sampai nomor 4 semua. Nah, nomor 4 ini seperti yang Mister sampaikan, kita akan coba bahas nomor 4 ya. Kita akan betulin fungsinya, memperbaiki programnya. Seperti biasa, cara yang paling cepat adalah kita running aja. Ntar ada error. Tuh, bad input. Kalau bad input itu fatal errornya. Berarti ada fungsi yang salah atau penulisannya salah. Nah, sekarang fungsinya ini kita lihat. Kalau kita pingin bentuknya kayak gini, ini kan contohnya program. Nah, ya bener, input, good. Mantap Josel. Nah, input kita betulin, bukan put doang ya. Berarti kita benerin, hati-hati. Nah, di dalam input ini kan petunjuknya. Ini berupa kalimat. Nah, kalimat masuk ke dalam tipe data string. Berarti apa yang kurang? Kalau supaya dia bisa jadi dideteksi string, berarti kita butuh tanda petik. Mau 1, mau 2 boleh. Strip. No, bukan strip, tapi petik. Petik 1 atau petik 2, Joseph. Jadi kita tambahkan petik di depan sama di belakangnya. Di sebelum tulisan masukkan dan setelah tanda titik 2 itu ada tanda petiknya. Jadi jangan sampai lupa. String itu harus ada tanda petiknya di bagian depan dan bagian belakang. Nah, selanjutnya sama. Untuk yang negara, musim itu sama. Berarti kita betulin fungsinya. Nah, berarti yang nomor 2, 3, baris kedua, 3, dan 4 ini juga dibetulin semua ya. Dan kita lihat hasil outputnya. Ya. Sampai kelewat. Input. Sama pembetulannya kayak tadi. Ini berarti ada fungsi input. Kemudian ini petunjuknya. Kita blok aja. Kemudian kita pencet tanda petik 1. Set. Langsung dia akan mengapit dua-duanya sekaligus. Cara cepatnya gitu. Kita blok, kemudian kita blok saja ini. Kita blok seperti ini, kemudian kita pencet tanda petik 1. Set. Dia akan langsung mengapit ke dalam tanda stringnya. Yang musim juga sama. Nah, sekarang Mister mau coba cek. Sudah pada kelar belum? Alvin, nomor 4. Nomor 4 Alvin ini udah bener Alvin, cuman bagian outputnya saja Alvin yang kurang tepat. Coba cek tulisannya bener nggak seperti itu. Permintaan spasi John Prancis spasi jatuh. Pak mau persis nggak? Harus persis ya. Termasuk spasi, termasuk tanda besar huruf kecilnya harus sama persis. Coba mana yang beda? Mister udah kelihatan nih yang beda yang mana. Udah ketemu belum? Alvin. Ada sedikit yang beda. Belum. Coba lihat bagian tulisan terkirim. Kalau punya Alvin terkirimnya masih gabung sama tanda strip. Kalau di outputnya itu ada spasi.
Hati-hati ya. Jadi di situ telitinya kita harus sampai ke spasinya juga harus teliti. Hati-hati. Ryu gimana Ryu? Nomor 3, nomor apa? Nomor 4. Nomor 4 mana Ryu? Oke, nomor 4. Itu tinggal bagian outputnya aja Ryu. Yang tadi Mister sampaikan sama seperti yang kasus Alvin. Coba lihat bagian tulisan terkirim. Yang nomor 4 coba lihat bagian terkirim. Kalau yang ada di codingan itu masih dia dibuat salah, dia nempel sama tanda strip. Harusnya ada spasinya. Coba lihat di outputnya, ada spasinya, ada jaraknya. Oke, mantap. Excel udah notice, keren. Lanjutkan, Excel. Joselito. Oke, masih benerin. Nah, sekarang bagian outputnya Josel dilihat di bagian terkirim ini memang sengaja disalahin nih sama codingannya. Harusnya adalah dengan ada spasi di sini. Tuh. Jadi kita harus teliti sampai spasinya ya. Kita dibuat seperti ini ada alasannya supaya kita nanti pada saat pembuatan algoritma, pembuatan sequential code-nya itu harus teliti. Jadi gitu ya. Karena ini nanti berpengaruh pada saat udah projectnya besar tuh. Jadi harus teliti ya, hati-hati. Nah, ini spasi, ada spasinya di sini. Kemudian baru nanti kita checklist di sini. Ada byte input apa? Oh iya, punya Mister belum dikasih ini. Oke, sekarang coba di running. Lukman, masukkan negara tujuan. Indonesia. Masukkan musim kemarau. Marun. Oke, udah. Udah beres. Lanjutnya berarti yang nomor 5. Saja. Kita coba yang nggak penting dulu supaya nggak terlalu berat. Oke, clear. Mister coba cek progress dulu. Oke, sudah banyak yang lolos ke nomor 5 nih. Oke, nomor 4 Ryu dan Joselito. Coba Mister cek. Suka negara tujuan. Yes, negara tujuannya bebas. Indonesia. Boleh, Indonesia boleh. Atau yang kesukaannya teman-teman kemana? Misalnya nanti mau jalan-jalan, mau kemana? Jepang boleh. Mau ke Thailand boleh. Ke mana lagi? Malaysia, Vietnam boleh. It's okay. Kita coba aja masukin ya kan. Tapi satu aja ya Jose, nggak usah banyak-banyak. Oke, satu aja. Indonesia dulu. Nah, oke. Kita buat cobain namanya testing program. Kalau testing program kita cukup sesuaikan aja dengan yang minimumnya berapa yang diminta. Nah, kalau musimnya terserah mau musim kemarau. Kemarau boleh, musim hujan boleh. Oke, Ryu gimana nomor 4? Udah clear belum? Nomor 4. Kemarau. Oke, harusnya udah clear. Kalau bentar. Oh ya, oke. Prancis. Terus satunya lagi apa tuh? Oke. Udah aman? Josel itu? Apakah udah clear? Udah aman. Udah hijau? Mana ininya? Belum hijau ini. Kok nggak bisa ya, Mister? Coba di runningnya pakai tanda checklist ya Josel itu ya. Coba diulang lagi tanda checklistnya diklik. Nah, pakai tanda itu, kemudian diketik lagi. Masukkan nama keluarga lagi. Mana Ryu coba? Oke, punya Ryu. Kok nggak bisa ya, Mister? Ryu tadi udah pakai mode checklistnya atau pakai tanda play biasa? Coba di stop dulu. Pakai ini. Pakai itu. Oke, coba di bentar, itu kenapa ada tulisan John Perancis sama jatuh? Dihapus dulu. Itu kenapa kok itu nggak sama seperti yang ada di contoh program nanti. Coba di stop dulu. Nah, itu dihapus. Hati-hati. Karena nanti akan berpengaruh takutnya. Coba dicek dulu, di stop dulu programnya. Yes, habis itu John Perancis itu dihapus ya. Karena nggak ada di contoh. Soalnya nanti kalau muncul takutnya berpengaruh ke automatic checknya. Udah nomor 5. Oke, nice. Coba dilanjutkan dulu yang nomor 5. Mister Mas ngecek dulu yang nomor 4 dulu sebentar. Nama keluarga, negara, musim terkirim. Oke, sekarang coba di running lagi. Masukkan harga 1 malam di hotel 2.800. Masukkan jumlah hari
Istirahat 5. Wah, bisa ya, Mister? Harga paket Di bagian 14.000. terkirim, lihat punyanya Ryu yang di spasi cuman sebelum terkirim, tapi setelah terkirim jangan ditambah spasi lagi Ryu. Hati-hati, dia akan berpengaruh banget. Di baris kelima, baris keempat, coba Ryu cek, itu dia, itu jadi masalah tuh. Nggak boleh ada spasi setelah terkirim, karena di contohnya nggak ada spasinya. Di stop dulu programnya. Oh ya boleh, mau diketikkan dulu boleh. Jadi hati-hati ya teman-teman semuanya. Kita ngetik spasi kalau memang dia ternyata ada spasinya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada spasinya jangan dicoba tambah spasi meskipun kelihatannya putih ya nggak ada apa-apanya. Tapi dia kedetek di sistem. Ini Oke. Nah, jadi Ya terkirimnya udah, punyanya di stop dulu Ryu, di stop dulu. Nah, oke, dibenerin dulu. Itunya terkirim yang spasinya itu dihapus dulu yang di setelah spasi. Di stop dulu ada gambar kotak merah. Kotak merah yang di sebelah kanan. Nah, itu di stop baru dihapus. Dihapus. Oke. Nah, baru di checklist lagi. dari input. Checklist yang bukan yang play, yang Bikin, checklist. Oke, di stop checklist. Good. Input Sekarang Mister akan coba masuk ke yang nomor 5 ya. Nomor 5 coba Mister cek dulu. Apakah ada yang sudah clear nomor 5? Ini konsepnya mirip sama yang sebelumnya. Jadi kita harus buat input juga. Kemudian kita cek nilainya, kita masukkan ke dalam cetakannya print untuk ngeprint apa nih, harga hotel, hari dan sebagainya. Tadi kita udah belajar ada integer ya kan untuk konversi dari string ke angka. Nah, sekarang kita coba cek dulu nomor 5. Yang pertama, ini memperbaiki masalah. Nomor 1 jelas ya. Kita tinggal nambahin dalam bentuk string. Karena dia petunjuknya harus berbentuk string. Kasih tanda petik 1 boleh, tanda petik 2 boleh. Ini berlebihan nih. Kalau kita lihat, tanda kurungnya cukup 1 aja. Jadi ini hapus salah satu. Kemudian yang kedua, nah ini kita convert. Tadi ada fungsi integer. Jadi harga hotelnya ini kita kurung. Ini adalah mengkonversi ini harga hotelnya ini yang tadinya string jadi input integer. dalam kurung Coba Mister cek dulu tanda sampai kutip sini. Bukan input nomor harga 2 hotel tetap gini. integer. Bukan input. Tapi harga hotel yang baris kedua itu integer. Coba dicek di bagian online lesson Mister ya. Nomor 2 atau baris kedua itu fungsinya untuk mengkonversi dari string menjadi integer. Kenapa kok dikonversi Mister? Karena kita mau hitung. Tuh di baris keempat kita mau hitung harga totalnya itu dikali dengan jumlah hari. Syaratnya harus dia berbentuk numerik, nggak boleh string. Kalau string nanti dia error gitu. Jadi kita harus buat ke dalam bentuk numerik semua. Kita coba cek dulu dari sini, dari baris kedua pada clear semua belum nih? Jadi baris pertama dia input, user memasukkan harganya. Baris kedua mengkonversi dari angka yang tadi bentuknya string 1200 misalnya atau 2800 misalnya, nanti dikonversi sama sistem menjadi integer. Jadi nggak input ya, harga hotel input, masukkan harga 1 malam di hotel, benar. Baris kedua harga hotel sama dengan int kurung tutup harga hotel, nggak usah dikasih tanda petik. Jadi kita mengkonversi nih. Kalau di punya Mister ini int bukan jadi input ya. Int itu mengkonversi ya. Coba Mister cek dulu satu ya. Mulai dari ini atas yang dulu. ada tanda ya. Dari atas Alvin gimana? Oke, baris nomor 2 I love Alvin diganti int ya, bukan input. Nah, kemudian harga hotel nggak perlu dikasih tanda string karena kita mau mengkonversi variabelnya. Harga hotelnya Ya, tanda petiknya string. dihapus. Oke, good. Baris keduanya udah aman. Sekarang lanjut ke Haidar gimana? Udah nih, nggak ada tanda string. Haidar nomor 2-nya itu baris keduanya oke, harga tiket. Udah aman. Oh, mantap. Ini integer ya. Ini. Berarti udah aman. Sekarang Bukan input ya. Bukan input, tapi tetap integer, int. Yes. Udah nih, udah int. Good, mantap. Just itu, nice.
Sekarang Excel. Oke. Oke, nah cara yang sama lakukan juga yang di hari. Hari harus dikonversi juga dalam bentuk INT. Caranya sama. Berarti gimana? Ini copy aja, di copy, kemudian kita paste di sini. Tapi diganti harga hotelnya, diganti hari, INT hari. Kayak gini Oh, juga ini boleh. input. Sama kan caranya? Sama. 1, 2 ada INT-nya diganti, dikonversi. Yang satunya lagi ada input dan INT-nya juga. INT itu fungsi untuk mengkonversi string jadi integer. Oh, dengan Oke, Oh, dengan nah kalau udah spasi kayak in. gini harusnya ada INT oke ya? nih. Yes. INT. INT sama seperti yang di baris kode nomor 2. Hari. Mirip. Nah, Dah. sip, mantap. Nah, sekarang coba di running. Variabelnya udah oke, harga total, harga hotel kali hari, yes. Bad input, apa yang bad input? Apa yang kurang? Kalau mau menggabungkan string input. dengan variabel, kita tambahkan tanda apa? Di antara variabel dan statement atau string itu ditambahkan tanda koma. Nih. Sebelum tulisan total ada tanda koma di sini. Di sela-selanya antara tulisan harga paket dengan variabel total itu ada tanda koma. Nah, di situ nanti kasih koma. Di setelahnya, Jose. Nah, di setelahnya baru nanti di running lagi. Dah. Oke. Excel gimana Excel? Ada aman? Oke, di stop dulu. Di stop dulu untuk yang Excel ada tanda kotak merah. Kotak merah itu oke, dibenerin dulu. Nah, harinya perlu dikonversi juga. Sama caranya kayak di baris kedua. Cuman diganti variabelnya ya, sesuaikan. Nah, mantap. Oke, jadi kita pakai analogi yang sama, pola yang sama untuk mengkonversi ya. Mulai dari awal yang tadi harga hotel dan sampai juga yang harinya juga kita perlu konversi. Kenapa konversi? Sekali lagi, karena kita mau gunakan kalimat otomatis. Ya. Oke, sampai sini paham semuanya, aman? Ya. Ya. Ada yang masih Waduh. bingung? Raise hand coba. Saya. Oke, gimana? Soalnya Nomornya. tadi apa nih agak putus-putus gini ya Oke. kata-katanya. Oke. Nomor 5 ini kita perlu konversi semuanya, Ryu. Mau harga hotel dan harinya. Kenapa? Karena kita mau gunakan operasi matematis kan. Nah, itu apa yang kurang dulu tuh, yang error. Coba benerin dulu errornya. Itu fatal error itu. Kira-kira apa? Kenapa dihapus variabel totalnya? Oh itu. Kenapa kok dihapus? Apa yang bikin fatal error apa? Kalau kita menggabungkan di dalam print, apa yang tanda yang kita gunakan untuk menggabungkan antara variabel dengan tulisan atau tulisan dengan formula? No, bukan itu. Bukan itu. Apa ya? Sebelum variabel itu dikasihkan tanda koma. Berarti itu maksudnya adalah kombinasi. Nah, di situ dikasih tanda koma. Nah, oke. Nah, sekarang coba yang selanjutnya yang di bagian konversi ya. Ditambahkan. Harinya juga perlu dikonversi ya, Ryu. Nggak cuman harga hotelnya. Caranya konversi gimana? Sama seperti yang di baris kedua. Tapi variabelnya disesuaikan. Karena baris kedua dia mengkonversi harga hotel. Nah, kalau yang di barisnya hari, dia di stop dulu. Kalau mau diedit, di stop dulu pakai kotak tuh. Nah, kalau variabel hari berarti dia variabelnya juga hari ya. Iya. Itu kenapa dihapus, Ryu? Yang itu jangan dihapus, inputnya udah bener, cuman ditambahkan lagi baris selanjutnya adalah konversi ke hari. Bayang ya, yang Josel itu gimana? Coba dimasukkan. Apakah udah hijau itu di running? Masukkan harga 1 malam di hotel. Udah. Coba diketik berapa? Misalnya 1.000 boleh.
terserah harganya berapa yang Joycel mau masukkan. Angka ya, dimasukkan dalam bentuk angka. 1000 misalnya. Kemudian harinya 3 hari. Jumlah hari istirahat 3. Cukup angka saja. Oke, harusnya benar tuh. Harga paket 3000. Tadi Joycel itu pakai yang tanda checklist apa tanda play? Pakai yang tanda checklist sebelah kanan ini. Kalau running programnya. Nah, pakai yang itu. Oke, coba ulang lagi. 1000 sama 3 hari. 1000 sama 3. Harganya 1000 kalau yang 3 hari. Nah, oke. Udah aman ya? Udah. Oke, good. Nanti yang selanjutnya. Ya, udah aman. Oke, nice. Selanjutnya yang udah sampai nomor 6. Saya cek. Oh, nggak bisa ini ya, Mister ya? Gimana Nomor nih? 3. Coba kita cek. Masukkan harga tiket Shh, mantap. 15.000. Masukkan bonus untuk dihapuskan Mister, 350. Harga Suara diskon sini. Bentar. Ini kok- Feedback. 14.650. Mister mute dulu. Oke, Alvin ya? Yang resign. iya. Oh, gimana? Heeh. Sebentar. Nomor 5 ini harga paket. Oke, harga totalnya, harinya Alvin belum konversi. Itulah kenapa tulisannya jadi 55555. Jadi perlu dikonversi juga sama seperti yang baris kedua Alvin. Harga hotel dikonversi ke integer. Hari juga sama. Kenapa kok dikonversi? Karena kita butuh operasi aritmatik. Jadi gunakan harinya dikonversi dulu pakai integer. Menggunakan fungsi yang sama, pola yang sama dengan kode yang di baris kedua. Kalau kode kedua kan harga hotel sama dengan INT harga hotel. Nah, yang hari sama berarti. Hari sama dengan INT dalam kurung hari. Di baris selanjutnya ya, jangan di baris yang sama. Itu udah benar, input udah benar. Ini udah benar. Jadi enter di bagian terakhir. Nah, gitu. Bagian terakhir di enter baru dimasukkan konversinya. Sekarang Ryu, tadi mana Ryu? Gimana Ryu? Aman? Mana konversi INT-nya untuk yang bagian hari? Itu yang nomor 2 udah benar. Nah, sekarang Ryu tambahkan codingan lagi di bawahnya baris ketiga. Berarti enter dulu, dari baris ketiga di enter. Baris ketiga enter. Nah, tambahkan konversinya. Nah, bagus banget. Sekarang lah kenapa dihapus semua? Tinggal diedit aja variabelnya Ryu. Di paste bener. Oke, langsung diketik sendiri. Boleh. Mau ketik, mau copy boleh ya teman-teman ya. Kemudian diedit, dimodify boleh. Oke, nomor 5 harusnya sebentar lagi. Gak usah pakai ini ya, kita manggil variabel di dalamnya, jadi nggak perlu dikasih tanda petik untuk konversi nt-nya, karena kita memanggil nama variabel. Oke, apa itu? Itu tanda petiknya kelebihan Ryu. Sebelah kiri setelah tulisan input ada tanda petik tuh. Nah, hati-hati. Apalagi, nah itu kurang apa? Kalau kita mau menggabungkan, kasih tanda apa untuk kombinasi? Yes, koma. Oke, nice. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke. Untuk yang nomor selanjutnya. Kenapa? Alvin? Yang nomor 5 ini kok nggak ada bener ya? Oke, coba cek di outputnya. Outputnya apakah tulisannya sudah benar seperti yang ada di codingannya Alvin? Coba buka tas panelnya lagi. Tas panelnya dibuka. Yes, dibuka dulu. Panel itu? Tas panel yang warna biru ini, yang ungu ini, yang warna biru atau ungu nih. Klik aja tombol putihnya, nanti akan kebuka soalnya. Tas panel itu yang berisi soal. Nah, itu harga paket P-nya itu kecil. Kalau punya Alvin gimana? Harga P-nya besar. Hati-hati. Hati-hati. Kalau itu salah aja, udah nggak bisa jalan tuh. Jadi sangat detail ya, sangat strict. Mau dia spasinya kurang,
huruf besar kecilnya kurang dan sebagainya. Oke, nanti silakan Haidar. Nah, ini nanti ada di bagian ada kolom kolom level 6 dan 7-nya ya. Coba nanti dikerjakan, dilanjutkan lagi di rumah karena berhubung waktunya udah jam 11.48. Kita nanti akan coba nanti teman-teman coba lanjutkan lagi di rumah. Kita coba dulu masuk ke lessonnya lagi, ke course-nya lagi. Kita cek dulu apakah ada tugas tambahan di sini. Nah, ini ada tugas tambahan ya. Ada tugas tambahan. Nanti silakan juga teman-teman lakukan tugas tambahan ini setelah mengerjakan yang tugas wajibnya yang di yang di nomor 3 dan 4. Kalau udah sampai nomor 7 misalnya mau nyobain tugas tambahan boleh, nggak apa-apa. Karena basicnya itu ada di baris. Kalau yang nomor 6 sama 7-nya lanjutkan di rumah ya. Iya, lanjutin di rumah aja, nggak apa-apa. Istirahat dulu untuk yang ini untuk Lanjutkan codingnya. sendiri nanti di rumah. Ya, boleh. Nanti kalau Josel itu ada yang mau ditanyain nggak apa-apa ya. Josel itu tanya ke Mister, jangan sungkan. WA aja nggak apa-apa. Kalau ada yang Mister, nggak tahu kan, nggak tahu kan, tanya. Mister, aku bingung yang ini, tapi kirimin screenshotnya ya. Karena kemarin beberapa ada teman-teman yang nanya, Iya. Mister, aku bingung nomor ini. Nah, Mister nggak hafal soalnya. Jadi nanti kirimin screenshotnya errornya mana nih Josel itu dan teman-teman yang lain. Jadi errornya ini, Mister tahu, ini berarti errornya kesini. Jadi nanti Mister baca dari errornya dan soalnya. Kalau nanti mau tanya lewat Masagram juga boleh. Silakan. Nanti jangan sungkan-sungkan. Pokoknya kalau mau menghubungi Mister lewat WA, direct message juga nggak apa-apa. Mau di grup juga nggak apa-apa. Senyamannya teman-teman, boleh, nggak apa-apa. Nanti juga ada tugas tambahan ini. Tugas tambahannya ada berapa sih soalnya? Ada 6. Oke. Nah, ini banyaknya ada beberapa yang ngetik juga. Nah, nanti teman-teman bisa coba. Nah, nanti tugas tambahnya ini dikerjakan setelah teman-teman menyelesaikan seluruh yang di 3 4 dulu ya. Yang sampai ke nomornya yang kalau nggak salah 7 sama 6 ya. Kalau nggak salah nomor 3 ini nomor 7, nomor 4 ini yang sampai nomor 6. Selesaikan baru nanti ke tugas tambahan. Nah, untuk dokumentasi terkait dengan apa yang kita gunakan, ringkasannya bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Ada fungsi print, ada operator matematikanya juga, ada fungsi input. Jadi bisa di-review lagi di sini. Kalau nanti misalnya teman-teman lupa, tadi apa ya yang bisa kita untuk si usernya masukin dari keyboard, nah, itu bisa dilihat di sini. Ada input, ada integer, dan sebagainya. Bisa dilihat di bagian dokumentasi. Di course-nya yang bagian terakhir ini ya. Ada gambar file. Oke, sampai sini kira-kira sebelum Mister tutup terakhir ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu? Jangan sungkan kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Aman? nggak ada. Aman. Nggak ada yang mau ditanyakan. Gak ada Nggak ya? ada. Oke, untuk sementara belum ada. Nah, kalau nanti semisal Nggak ada. sekali lagi ada yang mau ditanyakan di luar kelas, nggak apa-apa ya. Jangan sungkan ngubungi Mister. Nanti kalau Mister lagi nggak ada kelas atau nggak lagi di kantor, misalnya HP-nya juga masih di dekat Mister, kan Mister balas secepatnya. Tapi jangan lupa kirimin screenshotnya ya, karena Mister nggak hafal soal-soalnya. Supaya Mister bisa langsung fast respon, oh ya ini soalnya ini berarti. Jadi nanti Mister bisa benerin petunjuknya kayak gini. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan dan diskusi, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kelas kita untuk belajar Python Stat yang membahas terkait dengan variabel. Next week kita akan coba masuk ke dalam materi selanjutnya. Usahakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, semua course wajibnya, syukur-syukur kalau tambahannya udah juga bisa dikerjakan semuanya. Nanti Mister akan reminder terkait dengan progresnya H-2 sebelum kita pertemuan. Jadi hari Kamis seperti biasa Mister akan kirimkan progresnya di grup. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanyain ke Mister. Nanti juga akan Mister kirimkan bentuk contoh code-nya ketika mau mengerjakan untuk dijadikan referensi. Tapi ingat, itu digunakan pada saat selesai memang benar-benar udah Mister aku udah bingung, bolehlah lihat code-nya. Tapi kalau enggak, boleh tanya aja dulu supaya nanti Mister bisa jelaskan. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Goodbye, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Mister. Yap, sama-sama. Siang, Mister. Siang Joselito. Bye-bye, Mister. Goodbye semuanya. Bye-bye. Bye Josel. Bye-bye, Mister. Bye-bye. Bye-bye.